Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menyelesaikan ceramahnya dalam waktu yang telah diberikan. Ya, sebentar saya share screen dulu. Kalau seandainya ada kesalahan teknis dari pihak saya, misalnya suaranya tidak keluar atau apa, tolong feel free to interrupt. Ya. Oke. Mari, kenapa? Oke. Ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya Roh Kudus menerangi hati kami masing-masing, memberikan kami hikmat untuk bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, jadi suara semua oke ya? Bisa ya? Jelas ya? Oke, Pak. Oke, baik. Ya, jadi topik pada hari ini, pada kesempatan ini akan saya bawakan adalah kemenangan salib atas penderitaan atau atas kejahatan, gitu ya. Dan materi ini akan saya sampaikan sebagai eksposisi dari Kitab Wahyu. Kitab Wahyu, pasal yang ke-1 ayat 9 sampai yang ke-19. Jadi saya akan bacakan kepada saudara. Ya. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Oh sorry, maaf, ini keliru. Ini sebetulnya ini yang pertama. Oh saya bisa terbalik slide-nya, maaf ya. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakang suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ya, katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah ke dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga tembara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dari tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi kitab Wahyu ini adalah kitab yang sangat menarik, karena salah satu tema dari kitab Wahyu adalah kemenangan. Jadi tema dari kitab Wahyu ini merupakan kemenangan, tetapi kemenangan yang terjadi dari penderitaan, begitu ya. Jadi kemenangan dari penderitaan yang hanya bisa dimengerti melalui perspektif kayu salib. Jadi Kristus diperkenalkan di dalam kitab Wahyu juga sebagai anak domba yang seperti telah disembelih. Karena itu tema salib di dalam kitab Wahyu itu merupakan salah satu tema yang penting yang menjadi teladan bagi orang percaya. Nah, salah satu tantangan dari kitab Wahyu, kalau kita melihat bahwa kitab Wahyu ditulis untuk orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan. Dan mereka yang mengalami penganiayaan atau mengalami penderitaan itu kadang-kadang merasa bahwa penderitaan yang mereka alami itu lebih konkret kelihatannya daripada hadirat Tuhan. Begitu ya. Jadi salah satu tantangan atau latar belakang daripada penulisan kitab Wahyu itu adalah kadang-kadang permasalahan itu begitu menekan, begitu berat sekali sehingga penderitaan dan pergumulan dan lingkungan atau kondisi kita itu kelihatannya lebih nyata daripada iman kita. Gitu. Lebih konkret daripada kehadiran Tuhan sendiri. Nah, ini yang mau yang mau ditantang, sikap ini yang mau ditantang oleh kitab Wahyu. Yohanes mau menunjukkan bahwa kita perlu memakai mata iman kita
untuk melihat lebih jauh akan kenyataan rohani, lebih melampaui dari kenyataan sehari-hari yang kita hadapi, begitu. Nah, ini juga yang menyebabkan hidup rohani yang lesu. Jadi karena tantangan yang kelihatannya lebih konkret, penderitaan yang kelihatannya lebih konkret ini, akhirnya hidup rohani kita itu menjadi lesu. Kita tidak lagi mengalami kehadiran Tuhan, begitu. Nah, sehingga apa yang kita alami itu adalah pengetahuan rohani yang tidak imajinatif lagi. Jadi kita tahu doktrin, kita tahu firman Tuhan, kita tahu iman, tetapi pengetahuan rohani ini tidak mengobarkan hati kita. Tidak imajinatif. Yang dimaksud imajinatif di sini itu bukannya kemampuan untuk membayangkan yang tidak, begitu ya. Imajinatif ini adalah kemampuan kita untuk melampaui batasan daripada penderitaan yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Jadi karena penderitaan yang kita rasa lebih konkret, kita menjadi lesu, pengetahuan rohani yang kita miliki ini tidak imajinatif dan tidak mengobarkan hati kita lagi. Nah, oleh karena itu Yohanes ya diminta oleh Kristus untuk menulis surat kepada orang-orang Kristen tersebut. Nah, Yohanes di dalam penulisan surat ini mengatakan seperti ini. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu di dalam kesusahan, di dalam kerajaan, dan di dalam ketekunan. Jadi pada saat membuka surat tersebut dengan sapaan ini, itu Yohanes menunjukkan suatu konsep yang sangat baik gitu, yang sangat berkaitan. Jadi ada kaitan antara kesusahan, kerajaan, dan ketekunan. Jadi di dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan ini merupakan satu paket. Ketiga hal ini menjadi satu paket yang tidak terpisahkan. Apa maksudnya? Apa maksudnya bahwa tabah menanggung derita adalah bukti daripada hidup kerajaan. Jadi kesusahan, kerajaan, dan ketekunan ini tidak bisa dipisahkan. Gitu ya. Jadi sebetulnya dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, dannya ini merupakan, ya kalau di dalam eksegese itu exegetical, itu berarti saling menjelaskan. Jadi yang dimaksud di dalam kesusahan sekarang adalah orang yang berada di dalam kerajaan. Dan tekun menanggung penderitaan itu merupakan bukti bahwa kita ini sebetulnya sudah masuk di dalam kerajaan Allah. Kita merasa bahwa dalam penderitaan kita sehari-hari ini kita lesu dan kita merasa kita jauh dari Tuhan. Tapi Yohanes berusaha untuk membenarkan perspektif itu dan mengatakan, no, justru fakta bahwa kamu menderita sekarang dan kamu tekun, itu adalah tanda bahwa kamu sudah masuk di dalam kerajaan. Kesusahan, ini di dalam bahasa Yunani, thlipsis, itu sering dipakai untuk menunjukkan derita eskatologis. Jadi penderitaan yang dialami di akhir zaman. Nah, Calvin mengatakan bahwa penderitaan yang dialami di akhir zaman atau penderitaan zaman akhir itu bukan cuma penderitaan dari para misionaris atau orang-orang Kristen yang dianiaya, tetapi segala macam aniaya, segala macam penderitaan baik secara fisik maupun mental yang menantang iman kita di dalam Kristus. Jadi sewaktu kita sudah berada di dalam Kristus, itu kita sudah masuk di dalam zaman akhir. Kita sudah masuk dalam kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, segala macam cobaan yang menantang kita itu bersifat eskatologis, begitu ya. Itu bersifat akhir zaman, ya. Nah, ini merupakan tanda bahwa kita masuk dalam kerajaan. Justru kerajaan, kemenangan Allah dan umatnya itu terwujud lewat ketabahan di dalam derita. Jadi melalui ini Yohanes mau berusaha menunjukkan bahwa kerajaan, kemenangan Allah, kerajaan itu artinya kemenangan sebetulnya ya. Kerajaan itu ada konotasi kemenangan. Itu terwujud lewat ketabahan di dalam derita. Jadi penderitaan itu merupakan arena peperangan rohani. Merupakan sarana di mana kerajaan Allah itu mulai keluar. Kemenangan kerajaan Allah itu mulai keluar. Nah, ini Yohanes di dalam pembukaan ini dia berusaha membukakan begitu ya. Memperlihatkan suatu perspektif yang baru. Yang menunjukkan kemenangan lewat penderitaan justru menjadi tanda bahwa kita sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, misteri dari kerajaan itu adalah kayu salib. Salib itu misteri dari kerajaan. Ya. Nah, Calvin mengatakan salib itu merupakan tahta dan kemenangan Kristus. Jadi adalah satu hal yang saya pikir merupakan kekeliruan teologis. Kalau kita mengatakan bahwa kemenangan itu dimulai justru pada saat kebangkitan, salah. Jadi kemenangan itu telah terjadi justru di saat penyaliban, begitu. Nah, kebangkitan itu juga merupakan ekspresi daripada kemenangan tersebut. Hasilnya, tapi kemenangan itu justru ditunjukkan melalui salib.
Dan apa yang diomongkan oleh Calvin ini akhirnya dikonfirmasi oleh banyak ahli Alkitab dan teolog di abad 20-21 ini. Salib di dalam pengertian Alkitab itu bisa dianggap sebagai tahta Kristus. Jadi naiknya Kristus di dalam kerajaan, dalam tahta kerajaan itu justru di saat dia disalib. Nah, tetapi bagi banyak orang Kristen, salib itu hanya relevan untuk pengampunan dosa saja. Jadi salib itu sesuatu yang sudah selesai, begitu ya. Jadi kita itu dulu sudah diampuni melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, ya sudah. Salib bukan menjadi sesuatu yang relevan. Dan salib itu juga menjadi sesuatu yang menakutkan. Ya, kalau kita dengar orang bilang kamu harus pikul salibmu, waduh takut luar biasa, begitu. Jadi salib itu merupakan sesuatu yang tidak relevan lagi atau sesuatu yang menakutkan. Nah, ini yang membuat kita tenggelam di dalam penderitaan karena kita tidak mengerti posisi dan makna daripada kayu salib di dalam kita mengalahkan penderitaan. Nah, hal yang lain yang kita mau coba lihat daripada kitab Wahyu ini adalah manusia itu bergantung pada indera, sulit mengerti hal-hal yang spiritual. Jadi kita ini adalah harus menerima fakta bahwa kita adalah manusia yang sangat sulit mengerti dan mencerna hal yang rohani. Sehingga walaupun tadi kita bicara soal salib, kita bicara soal kerajaan, soal bagaimana kita menang di dalam kerajaan Allah, mengalahkan penderitaan melalui kayu salib, tapi hal-hal ini bagi kita masih agak abstrak begitu. Sehingga kita sulit mengerti hal-hal yang spiritual. Nah, akibatnya keindahan menjadi biasa-biasa saja atau ditutup oleh kejelekan. Jadi maksudnya di dalam hidup ini sebetulnya begitu banyak keindahan begitu ya. Walaupun kita di dalam keadaan pandemi, masih ada saja keindahan yang kita bisa alami. Tapi ini ditutup oleh banyaknya kejelekan karena apa? Karena kita sulit begitu. Kita gampang tenggelam di dalam kesusahan atau penderitaan. Iblis mau kita putus asa dan Allah mau kita melihat segala hal dari perspektif ilahi. Jangan hanya bergantung kepada penderitaan saja, kepada pengalaman sekitar. Jadi solusinya bagaimana ini solusinya? Nah, yang dibutuhkan itu adalah daya imajinatif dari iman. Kita mesti melihat secara imajinatif. Ini mirip dengan kisah Elisa. Ya. Jadi waktu Elisa dikepung, kotanya waktu itu dikepung, lalu pembantu Elisa merasa ketakutan sekali. Celaka, kita sudah dikepung oleh tentara Aram yang begitu banyak. Lalu Elisa berdoa supaya mata dari pembantu ini dicelikkan, sehingga dia bisa melihat ternyata ada tentara surgawi. Nah, ini adalah sebetulnya background dari kitab apokaliptis. Jadi kitab-kitab seperti kitab Wahyu atau kitab Daniel misalnya ya. Daniel, kitab Wahyu, itu kitab-kitab yang bersifat apokaliptis ini adalah apa? Berusaha untuk membangkitkan imajinasi kita. Memberikan kita banyak penglihatan yang spektakuler. Nah, background dari kitab apokaliptis seperti kitab Wahyu ini apa? Kesusahan dan penindasan yang besar-besaran dan keraguan terhadap Allah. Karena begitu banyak kesusahan, jadi ragu terhadap Tuhan. Oleh karena itu, mata kita perlu dibukakan secara iman kita itu perlu dibukakan juga untuk melihat kenyataan yang rohani. Nah, oleh karena itu, di dalam kitab-kitab apokaliptis, termasuk kitab Daniel atau kitab Wahyu, itu banyak ahli Alkitab yang menunjukkan bahwa ada segi estetika. Jadi segi keindahan. Jadi ditunjukkan penampakan dari Kristus. Ditunjukkan di dalam Wahyu pasal yang keempat, tahta Allah. Yang ada pelanginya itu. Yang ada lautan kristal misalnya. Penampakan Kristus yang luar biasa, berjubah putih. Ya, yang yang mukanya sangat terang. Ada dimensi estetika ya, dari kitab apokaliptis. Nah, ini mengingatkan saya akan kata dari Dostoevsky, ya, seorang sastrawan Rusia. Beauty will save the world. Begitu. Jadi kita orang Protestan ini kurang sekali menekankan soal perspektif estetik, gitu ya, beauty. Jadi orang-orang ortodoks seperti Dostoevsky itu mereka menekankan sekali segi estetika, ya, segi estetika daripada iman kita. Nah, jadi yang mau ditunjukkan oleh kitab Wahyu ini adalah segi estetikanya juga, begitu, segi estetika dari kenyataan rohani. Apa ya ciri-ciri dari keindahannya? Apa itu karakteristik dari keindahan? Karakteristik keindahan yang pertama itu adalah disinterested pleasure. Keindahan itu maksudnya kesenangan yang tidak egois, kesenangan yang tidak selfish,
Apa maksudnya ya? Kesenangan yang tidak selfish. Jadi maksudnya seperti ini. Di dalam kita melihat keindahan, itu yang terjadi itu adalah marginalisasi dari ego. Jadi ego kita itu menjadi marginal, tidak di tengah. Sehingga kita itu lebih mudah untuk renounce self pity. Nah, begitu. Contohnya ya, kalau saudara pergi ke, ya saya kurang tahu ya museum di Indonesia di mana. Ya, tapi misalnya kalau saudara pernah pergi ke Metropolitan Museum di New York atau di Chicago, ya, saudara melihat lukisan yang begitu bagus, lukisan yang begitu bagus. Atau saudara pergi ke Louvre, ya, lalu saudara melihat lukisan Mona Lisa, ya, dari Leonardo da Vinci, ya, bagus sekali, lukisannya bagus. Waktu saudara melihat itu saudara merasa senang, tapi kesenangannya itu tidak selfish. Saudara nggak memikirkan diri saudara sendiri. Nanti aku mesti makan apa, nanti aku mesti pergi kemana. Saudara tenggelam di dalam keindahan seni tersebut. Begitu. Kalau saudara melihat Mona Lisa, lalu saudara berpikir, ini Mona Lisa ini enaknya kalau saya beli ya, ditaruh di ruang makan atau ditaruh di ruang tidur. Itu kemungkinannya dua. Pertama, saudara nggak ngerti seni. Atau kedua ya, itu lukisan Mona Lisa itu palsu berarti. Kalau seni itu sungguh-sungguh baik ya, itu kita nggak kepikir gunanya apa, nggak kepikir. Ya, waktu saya di Peking dulu ada satu pasar antik namanya Liulichang. Ya, Liulichang itu banyak barang-barang yang bagus ya dari kuno. Ya waktu ke Liulichang kita lihat ada vas dinasti Ming misalnya. Ya. Kalau saudara lihat vas dinasti Ming lalu saudara itu terpukau ya, itu saudara nggak akan mikir ini enak dipakai buat minum teh atau minum kopi, enggak. Yang saudara lihat itu, ada yang saudara alami itu adalah saudara betul-betul tenggelam di dalam realita itu, tidak terpikir diri sendiri. Nah, yang kita lihat di dalam kitab Wahyu adalah deskripsi fisik Kristus yang paling lengkap di Alkitab. Kita yang ada di dalam kitab Wahyu ini wajahnya Kristus, di wajah, mata, rambut, pakaian, kaki, tangan, suara, semua dilukiskan. Mengapa? Karena umat Kristen membutuhkan itu. Orang yang dianiaya penderita itu mereka perlu melihat Kristus. Karena mereka sudah terlalu lama, terlalu sering melihat kepada penderitaan mereka sendiri. Ya. Waktu itu kita diajak untuk memanjakan indera kita. Kita melihat dengan mata rohani kita, kita mendengar, kita berpikir dengan hati kita. Ya. Nah, kita melihat sinar daripada Kristus. Sinar ini merupakan ekspresi kehidupan. Ekspresi kebenaran dan sukacita. Di Alkitab itu simbolisasi sinar itu ekspresi apa? Daya hidup. Ekspresi kebenaran. Di dalam terang tidak ada kegelapan. Itu benar, itu hidup, itu ada kesukacitaan juga di situ. Daya hidup. Kemuliaan Kristus itu begitu agung dan memukau. Begitu. Jadi waktu itu kita melihat ada keagungan yang membuat kita terpukau. Dan kalau kita melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang indah, bukan cuma indah, tapi itu agung. Begitu ya. Nah, kita seperti Yohanes, tersungkur. Atau seperti tua-tua, ya, 24 tua-tua yang ada di dalam Wahyu pasal 4 itu. Tersungkur, mahkotanya dilepaskan. Karena itu terlalu terpukau, memukau. Dari ini yang disebut oleh para ahli agama sebagai ada keindahan yang menakutkan, tapi yang menarik. Menaklukkan manusia. Mysterium tremendum et fascinans. Jadi ada hal ya yang begitu besar, ya begitu agungnya, begitu luar biasanya, tapi hal ini malah membuat kita kepingin mendekati. Jadi sesuatu yang menakutkan itu dua macam. Sesuatu yang menakutkan waktu kita lihat, wah kita kepingin lari. Ya kalau kita lihat harimau atau lihat buaya gitu ya, kita kepingin lari. Tapi ada dimensi yang agung, ya. Dimensi yang agung yang membuat kita itu kepingin mendekati. Ya takut, tapi ya kepingin mendekati. Waktu Allah menunjukkan akan keagungan buaya dan kuda Nil, sebetulnya itu nggak tepat ya, diterjemahkan buaya dan kuda Nil, Behemoth dan Leviathan di dalam kitab Ayub. Itu Tuhan itu menunjukkan bahwa hal yang menakutkan itu menarik dan membuat orang itu mau mendekati. Nah, ini Kristus itu ditunjukkan sebagai yang agung. Sehingga bertemu dengan Kristus itu berarti ditaklukkan oleh kemuliaan Kristus. Kita tuh betul-betul ditaklukkan di atas kemuliaan Kristus. Waktu Yohanes tersungkur, dia tidak akan mikir, Tuhan kenapa ya kok Tuhan izinkan saya seperti ini? Tuhan kok tidak adil ya begini? Enggak, dia hanya tersungkur saja.
Karena dia melihat, dia terpukau oleh kemuliaan Kristus. Nah, ini juga yang membuat suatu terjemahan yang sangat unik ya. Di sana dikatakan suara Kristus seperti air terjun, seperti air bah. Itu suara yang besar. Dan kalau kita lihat terjemahan literal di dalam bahasa Yunani, itu di sana dikatakan Yohanes berpaling untuk melihat suara itu. Nah, ini aneh ya. Kan untuk mendengar suara itu, mestinya kan seperti itu. Untuk melihat wajah itu, mestinya seperti itu. Tapi di sini dikatakan, aku berpaling untuk melihat suara itu. Jadi sampai waktu itu, dia tenggelam di dalam keadaan itu, sampai dia tidak lagi bisa membedakan apa yang harus dilihat, apa yang harus didengar. Ya. Semua itu terlalu memukau, sehingga indera pendengaran, indera penglihatan itu sepertinya sudah menjadi satu. Begitu. Nah, rambut putih, rambut Kristus yang putih. Putih itu menunjukkan kesucian, hikmat, dan kemuliaan. Jadi putih itu suci. Ya. Putih itu juga menunjukkan kebijaksanaan. Tapi ada latar belakang juga. Ya, mengapa ada latar belakang rambut putih? Ya nanti ini akan saya jelaskan mengapa ya. Nanti aja. Nah, mata yang bernyala, ya, menghakimi, memurnikan, membuat kita rendah hati. Ya. Kaki yang tembaga, kaki seperti tembaga, kaki yang kuat dan tahan uji. Jadi kita ini melalui gambaran ini diajak untuk merenungkan atribut dari Kristus sendiri. Merenungkan atribut daripada Allah sendiri. Dan bukan hanya itu, dia memegang bintang. Kristus adalah raja. Nah, bintang ini bisa ditafsirkan sebagai gereja, juga bisa ditafsirkan sebagai nasib. Ya, sekarang kan orang juga masih percaya ya zodiak begitu. Jadi maksudnya semua hal yang menakutkan kita, yang kelihatannya mengontrol hidup kita, nasib yang kita anggap buruk, ya, itu semua dipegang oleh Kristus. Jadi dia yang masih memegang kendali. Ya. Mulut seperti pedang. Itu berarti mulut Kristus itu bisa memberkati atau juga menghakimi bagi mereka yang tidak percaya. Dan kemudian reaksi rasional daripada kita menghadapi kemuliaan Kristus yang seperti ini. Firman yang menghakimi tapi juga memberkati. Kaki yang seperti tembaga yang bisa diandalkan, rambut yang putih dan sinar. Itu reaksi rasional itu adalah tersungkur dan mempersembahkan diri. Nah, karakteristik keindahan yang kedua, tadi yang pertama ya, disinterested pleasure. Ya. Yang kedua, itu harmoni dari karakteristik yang berbeda. Jadi sesuatu itu indah kalau dua hal yang berbeda bisa disatukan. Kalau kita lihat perkawinan antara pria dan wanita, berbeda kan, pria dan wanita, tetapi disatukan di dalam Tuhan sebagai suami istri, itu ada keindahan, harmoni daripada karakteristik yang berbeda. Nah, ini yang ditekankan oleh Jonathan Edwards. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, itu karakteristik Kristus itu berbeda, tapi bisa harmonis. Kristus itu agung tetapi lembut. Itu kan ada lagunya ya, Meekness and Majesty. Kristus itu memiliki keilahian Allah, tapi juga manusia. Kristus adalah seorang raja, tetapi juga hamba. Dia adalah singa dari Yehuda, tetapi seperti anak domba. Nah, ini karakteristik yang berbeda menjadi harmonis di dalam kitab Wahyu. Ini adalah keindahan. Indah itu selalu seperti itu. Indah tidak monoton. Jadi kasih, keadilan, kesucian menjadi satu. Semua atribut yang kelihatannya berbeda ini menjadi satu di dalam kemuliaan Kristus. Nah, ini keindahan yang membuat kita itu menjadi kontemplatif, yang membuat kita itu menjadi menikmati, savoring. Berarti kita menikmati dengan lama, dengan pelan-pelan. Ya. Keberbedaan yang disatukan ini membuat kita berpikir, kenapa Kristus agung tapi juga lembut? Kenapa Kristus ilahi tetapi juga manusia? Nah, ini membuat kita tuh terpukau, tapi membuat kita tuh juga menjadi orang yang kontemplatif, memikirkan hal ini. Nah, Kristus di sini harus menjadi fokus gereja dan kehidupan. Jadi melalui penglihatan ini, Yohanes mengajak gerejanya untuk berfokus lebih kepada Kristus daripada pada lingkungan kita. Ya, kita mesti membuat mata iman kita itu menengadah kepada Kristus sendiri. Nah, menariknya di dalam kitab Wahyu ini, Kristus juga dipanggil sebagai anak manusia. Ya, di dalam penampakan terhadap Yohanes, dia dipanggil sebagai anak manusia. Jadi
keindahan Kristus ini adalah di dalam kemuliaan Allah ada rupa manusia. Di dalam keindahan manusia ada kemuliaan Allah. Nah, ini yang membuat Kristus itu indah. Jadi di dalam kemuliaan Allah yang nyata di dalam diri Kristus itu ada rupa manusia. Dan di dalam keindahan wajah Kristus sebagai anak manusia itu ada kemuliaan Allah. Distinct but united, inseparable. Jadi ini berbeda tetapi sudah menjadi satu. Keindahan Kristus sebagai manusia dan Allah itu disatukan. Nah, ini latar belakangnya itu sebetulnya dari kitab Daniel pasal yang ke-7. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Jadi kalau saudara di saat nanti ikut studi kitab apokaliptik, ya, saudara akan melihat bahwa banyak sekali paralel dari Daniel dan Wahyu, begitu ya, tema-tema yang paralel. Jadi di dalam Daniel sudah dinubuatkan bahwa nanti anak manusia itu mewakili umat Israel mengalahkan binatang-binatang buas yang keluar dari laut. Lalu anak manusia itu datang kepada yang lanjut usia. Nah, menariknya di dalam Wahyu pasal 1 ayat 14, anak manusia itu adalah yang lanjut usia. Mengapa? Karena rambutnya putih. Ya, jadi mereka yang sangat tenggelam di dalam perjanjian lama, di dalam membaca kitab Wahyu pasal 1 ayat 14, mereka menemukan bahwa gambaran mengenai yang lanjut usia dengan anak manusia itu dijadikan satu di dalam Wahyu pasal 1 ayat 14. Jadi ada keindahan di sini bahwa dua hal yang kelihatannya berbeda, yang lanjut usia dan anak Allah itu jadi satu. Ada keilahian dan kemanusiaan di dalam diri Kristus. Nah, anak manusia pada dasarnya disebut sebagai anak Allah. Jadi mengapa manusia di dalam keindahannya itu bisa memancarkan kemuliaan Allah? Karena anak manusia itu pada dasarnya adalah anak Allah. Nah, kalau saudara belajar teologi biblika, ya, saudara akan tahu bahwa sebutan anak manusia dan anak Allah itu memiliki korelasi. Mengapa anak manusia disebut juga sebagai anak Allah? Maka Kristus disebut juga sebagai anak Allah karena manusia yang sejati itu mirip Allah. Ya. Mereka yang hidup sebagai manusia yang seutuhnya, mereka itu mirip Allah. Oleh karena itu kita bisa berkata, di dalam Yesus yang adalah Allah dan manusia yang sejati, kita bisa melihat di dalam keindahan seorang manusia ada kemuliaan Allah. Di dalam kemuliaan Allah ada keindahan seorang manusia. Nah, walaupun kita bukan Yesus ya, jadi kita bukan Allah ya, tetapi kalau kita hidup seperti Yesus, kita hidup di dalam Yesus, maka kita diajak untuk menjadi manusia sejati, dan manusia sejati itu mirip Allah. Nah, sejak inkarnasi, cerita Allah dan manusia, keilahan dan kemanusiaan itu dipersatukan dengan erat di dalam diri Tuhan Yesus. Ya. Nah, manusia yang sejati, yang mirip Allah, itu didefinisikan oleh inkarnasi. Jadi kalau kita bilang manusia yang sejati itu manusia yang mirip Allah, ini masih belum jelas. Kalau begitu manusia sejati itu siapa? Nah, Alkitab menunjukkan manusia sejati itu definisinya ya Kristus. Jadi orang yang hidup seperti Kristus itu adalah orang yang hidup seperti manusia sejati. Nah, dari Alkitab dari awal sampai akhir sebetulnya manusia sejati cuma satu, Tuhan Yesus. Adam yang kedua itu lebih sempurna daripada Adam yang pertama. Jadi dia satu-satunya manusia yang sempurna. Nah, Kristus sebagai manusia yang sempurna atau manusia sejati adalah Kristus adalah manusia yang memberikan ruang terbesar kepada Tuhan untuk bekerja. Ini perkataan dari Rowan Williams. Jadi manusia yang sejati itu bukan manusianya IQ-nya tinggi, itu bukan manusia yang kelihatannya tampan ya, yang berbadan atletis ya, seperti itu. Tapi manusia yang sejati, kalau kita melihat melalui hidup Yesus, itu adalah manusia yang memberikan ruang kerja yang besar, sebesar-besarnya buat Tuhan. Sehingga Tuhan bekerja seutuhnya melalui tubuh daripada manusia tersebut. Nah, ini adalah definisi daripada manusia yang sejati. Nah, memberikan ruang terbesar kepada Allah, memberikan ruang kerja yang terbesar kepada Allah,
itu di dalam teologi Alkitab itu adalah sebetulnya pengertian menjadi seorang imam. Ya. Jadi orang yang mewakili Allah itu imam. Orang yang membuat Allah itu hadir sepenuhnya di dalam dirinya itu adalah imam. Nah, ini adalah yang diperlihatkan Kristus di dalam penglihatan di dalam kitab Wahyu itu. Nah, Yesus memakai jubah panjang berikat pinggang ya di dadanya. Nah, ini sebetulnya adalah pakaian imam atau pakaian imam besar. Ada penafsir yang bilang itu pakaian raja. Nah, itu kurang lebih nanti bisa diharmoniskan. Nanti itu ceritanya nanti ya. Sekarang kita fokuskan ke imam saja. Jadi sebetulnya waktu Yohanes melihat Yesus, yang dia lihat itu adalah anak manusia. Berarti manusia sejati kan? Seperti yang dikatakan di dalam Daniel kan, anak manusia. Anak manusia adalah anak Allah, manusia sejati. Dan manusia yang sejati adalah manusia yang menjadi imam. Berarti manusia yang memberikan ruang kerja yang sebesar-besarnya kepada Allah. Nah, ini namanya menjadi imam. Nah, imam itu di dalam Alkitab itu karakteristiknya adalah double representation. Representasi double. Maksudnya apa? Imam mewakili Allah di hadapan manusia. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam perjanjian lama ya, bajunya imam itu warnanya mirip dengan baju tabernakel. Jadi imam itu adalah tabernakel yang berjalan, bisa dibilang seperti itu. Jadi kehadiran imam itu dianggap sebagai kehadiran Allah sendiri. Tapi seorang imam juga mewakili manusia di hadapan Allah. Sehingga imam besar setiap tahun sekali mesti masuk ke dalam ruang maha suci untuk mengaku dosa umatnya. Jadi ini adalah double, representasi yang double. Mewakili Allah di depan manusia, mewakili manusia di hadapan Allah. Nah, double representation, representasi yang double ini menunjukkan double union. Jadi kenapa imam bisa mewakili Allah dan mewakili manusia? Karena imam itu bersatu dengan Allah. Jadi dia mewakili Allah. Imam itu bersatu dengan manusia. Jadi dia bisa mewakili manusia. Oleh sebab itu, menurut seorang teolog yang bernama T.F. Torrance, ya, oleh sebab itu, yang paling cocok menjadi imam itu cuma Tuhan Yesus. Bukan Harun, ya, bukan imam-imam Dewi. Tapi yang paling layak untuk menjadi imam adalah Kristus sendiri. Mengapa? Karena Kristus adalah, ini perkataan Torrance, Kristus adalah firman yang dikatakan oleh Allah, keluar dari mulut Allah, tapi Kristus adalah juga perkataan yang keluar dari mulut manusia. Jadi Kristus adalah Allah yang sejati. Dia bersatu dengan Allah. Dia adalah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Oleh karena itu dia mewakili Allah. Tapi Kristus adalah manusia yang sejati. Oleh karena itu dia mewakili manusia. Jadi yang kita lihat di dalam Yohanes pasal yang 1 ini adalah suatu teologi yang sangat baik. Suatu kristologi yang baik sekali. Berarti Kristus itu adalah Allah dan manusia. Dan Kristus itu adalah imam. Imam yang sejati. Nah, representasi Allah dengan manusia ini, double representation. Ya, mewakili Allah di depan manusia, mewakili manusia di depan Allah, ini terlihat di dalam kayu salib. Jadi pekerjaan imamat Kristus, itu paling jelas, paling nyata melalui pekerjaan kayu salib. Begitu. Nah, Allah menjadi manusia untuk menyerap derita manusia. Supaya manusia bisa menyerap kemuliaan dan kebenaran dari Allah. Nah, ini yang terjadi di kayu salib. Mengapa Allah menjadi manusia? Karena hanya Allah yang bisa menebus manusia, menyerap penderitaan dan dosa semua manusia. Seorang manusia tidak mungkin melakukan itu. Tapi waktu kita bersatu dengan Kristus, manusia bisa menyerap kemuliaan Allah melalui kayu salib. Nah, Kristus memberikan ruang sebesar-besarnya kepada Allah, sehingga dia bisa melepaskan kasih setia Allah yang tanpa batas di dunia. Nah, kasih setia Allah yang tanpa batas di dunia ini justru nyata melalui apa? Melalui kayu salib. Jadi Kristus bagaikan kristal memancarkan kemuliaan Allah secara transparan. Ada cahaya kemuliaan, cahaya kasih yang besar sekali. Nah, kalau kita lihat pelajaran dari kitab Ayub, ya, kalau kita lihat kitab Ayub, ya, kita melihat unik sekali. Di dalam latar belakang Timur Tengah,
kebudayaan Timur Tengah atau kebudayaan Israel kuno, itu orang-orang Timur Tengah termasuk orang Israel tidak suka dengan binatang liar. Jadi mereka tidak suka dengan yang namanya burung unta, misalnya, kambing gunung, ya, atau buaya, atau sebetulnya behemoth atau leviathan, atau kuda Nil, sebetulnya behemoth atau leviathan yang diterjemahkan sebagai buaya itu. Tetapi di dalam kitab Ayub itu Allah menunjukkan bahwa binatang-binatang yang liar ini kok kelihatannya disukai Tuhan. Bahkan Tuhan itu di dalam kitab Ayub itu sewaktu melukiskan buaya dan binatang-binatang liar ini, termasuk kambing gunung, termasuk singa, termasuk burung elang, termasuk binatang-binatang seperti ini, Tuhan itu kelihatannya ada semacam kebanggaan. Nah, di dalam kitab Ayub itu ada satu pesan teologis yang penting sekali. Ya, penting sekali. Ya, ini memang kurang enak nih kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kurang lebih itu ada semacam hal yang tidak bisa dikontrol di dalam diri Tuhan. Sesuatu yang kalau kita bilang itu dalam bahasa Inggrisnya itu ya wild, liar. Ya. Tapi bukan berarti Tuhan itu nakal atau gimana, bukan. Tetapi ada sesuatu yang betul-betul melampaui cara kita itu berpikir di dalam diri Tuhan. Sesuatu yang aneh sekali, yang kita tidak bisa kontrol. Ada suatu kreativitas yang kita bisa bilang itu wild. Kreativitas yang betul-betul aneh sekali. Dan kreativitas yang aneh ini, yang wild ini, itu adalah kreativitas yang ditunjukkan di kayu salib. Itu adalah kreativitas dari kasih. Kasih Allah itu ada aspek yang menakutkan dari kasih Allah. Itu kasih yang begitu besar. Besarnya itu sampai rela mengorbankan anaknya. Nah, ini sesuatu yang melampaui daya imajinatif kita. Dan ini Kristus bagaikan kristal yang memancarkan kemuliaan Allah yang cahaya kasih yang luar biasa tersebut. Nah, hal ini mengingatkan saya akan cerita daripada Moravian Brothers. Ya. Kalau saudara pernah tahu ya cerita ini. Ya. Jadi mereka pergi ke satu pulau. Ya, satu pulau di dekat Mauritius, itu di Samudra Hindia, di dekat Afrika. Nah, pulau ini itu banyak orang asli itu, penduduk dari pulau ini diperbudak oleh satu orang Inggris yang ateis. Jadi mereka sebagai missionary, mereka tidak bisa masuk ke pulau itu. Karena mereka tidak bisa masuk ke pulau itu, lalu mereka pulang. Mereka bingung mau gimana. Akhirnya mereka memutuskan. Mereka menjual diri mereka sebagai budak. Ini wild. Ini wild. Mereka jual dirinya sebagai budak supaya mereka bisa masuk ke pulau itu dan memberitakan kabar keselamatan kepada para budak. Nah, jadi waktu tiba harinya mereka mau pergi, mereka naik kapal ke pelabuhan di Jerman waktu itu. Lalu mereka berteriak, kiranya anak domba itu lewat kami memperoleh upah dari penderitaannya. May the Lamb of God reap the reward of his suffering. Nah, ini luar biasa sekali. Mereka menjual dirinya sebagai budak. Dari sini kita bisa melihat kasih Allah yang begitu besar. Tapi dari sini kita juga bisa lihat mereka mau mewakili budak-budak tersebut. Menjadi satu dengan mereka. Nah, inilah yang merupakan suatu hal yang menarik sekali. Bahwa Kristus yang dilukiskan sebagai Allah ya, di dalam kitab Wahyu. Itu dia mengatakan bahwa aku telah mati. Nah, ini hymn dari Charles Wesley ya. This mystery of all, the immortal dies. Who can explore his strange design? Allah yang kekal itu mati. Ya, walaupun kita mengerti secara sistematik teologi yang mati manusianya, bukan Allahnya. Ya. Tapi Allahnya juga mengalami penderitaan itu lewat natur manusia itu. Nah, sehingga menurut hymn dari Wesley itu, sampai cherubim, sampai angel pun itu menutup mulutnya karena tidak mengerti. Tidak mengerti akan kasih yang begitu besar. Nah, di dalam hal ini, itu terjadi sesuatu paradoks dari kasih. Suatu paradoks dari kasih yang kita lihat. Kenapa Kristus yang menyerahkan dirinya untuk mati, akhirnya menang? Mengapa? Karena ada paradoks dari kasih. Paradoks dari kasih di Alkitab dikatakan seperti ini. Yang pertama, kasih tidak berkesudahan. Sehingga maut tidak dapat menelan Kristus.
Nah, kita mengatakan di dalam Alkitab ya, ada paradoks. Di satu sisi, Alkitab mengatakan kasih tak berkesudahan. Iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar kasih. Tapi di sisi lain, tidak ada kasih yang lebih besar dari orang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Jadi kasih yang terbesar itu memerlukan pengorbanan. Tapi setelah Kristus mengorbankan diri, kekuatan dari kasih itu menghantam balik maut, sehingga maut tidak dapat menelan kasih. Tapi kasih menembus kubur dan menelan maut. Menelan maut. Jadi kalau maut itu kita bayangkan sebagai monster, ya, monster yang besar. Monster ini menelan Kristus, menelan kasih. Tapi nggak lama Kristus atau kasih ini keluar dari monster itu, ya, dan membunuh monster tersebut. Jadi maut tidak dapat menelan kasih. Nah, bukti kekal daripada kasih adalah luka Kristus, anak domba yang seperti disembelih. Nah, di dalam kitab Wahyu itu masih ditekankan anak domba yang seperti disembelih. Nah, tetapi anak domba yang disembelih ini memegang kunci maut. Dia telah memegang kunci Hades, kunci maut. Dia menentukan siapa yang harus masuk atau tidak. Jadi ada pengkhotbah African American, ya, gereja African American di Amerika itu menarik sekali khotbahnya. Kalau waktu khotbah itu dia bilang seperti cilaka. Dia bukan, ini kata-katanya setan. Cilaka, dia bukan hanya bangkit, kuncinya juga diambil. Karena kasih yang menang, dia pegang kunci. Dia yang menentukan siapa yang masuk. Siapa yang harus masuk, siapa yang nggak masuk. Jadi hidup itu ada di dalam Kristus. Nah, ini merupakan panggilan dari kita. Nah, panggilan dari kita itu apa? Nah, di dalam diri Kristus itu kita melihat ada 3 fungsi. Kalau kita melihat tadi, kita lihat fungsi imamat. Nah, menurut Calvin, ini adalah salah satu doktrin di dalam teologi reform yang kurang sekali ditekankan. Munus triplex, 3 jabatan Kristus. Melalui Kristus yang nampak di dalam penglihatan tersebut, kita melihat fungsi Kristus sebagai nabi. Dia bersaksi. Jadi salah satu kata yang sering ditekankan dalam kitab Wahyu itu saksinya. Martus itu yang ditekankan. Ya, Martus rektor, bukan rektor saat yang dulu. Ya, Martus saksi begitu. Yang menjadi saksi. Jadi dia adalah nabi. Tapi dia juga mengalahkan maut. Dia menjadi raja. Sehingga di dalam diri Kristus yang dilihat oleh Yohanes, itu Yohanes bisa melihat fungsi imamat, fungsi kenabian, dan fungsi rajani daripada Kristus. Nah, salib itu memancarkan kasih, itu fungsi imamat dari Kristus. Salib itu memancarkan firman, itu fungsi kenabian. Dan salib memancarkan kuasa yang mengalahkan maut, itu kerajaan. Jadi kita dipanggil untuk menjadi imamat yang rajani, yang melaksanakan fungsi kenabian melalui Kristus. Ya. Nah, ini adalah karakteristik keindahan yang kedua. Ya, karakteristik keindahan yang kedua apa? Saya ulangi ya. Hal yang kelihatannya bertentangan itu diharmoniskan. Ya. Kasih tak berkesudahan, tapi kasih berkorban, diharmoniskan. Mati dan kebangkitan. Keilahian dan kemanusiaan diharmoniskan di dalam diri Kristus. Fungsi imamat, fungsi kenabian, fungsi kerajaan diharmoniskan di dalam Kristus. Nah, ini ada keindahan. Nah, fungsi keindahan yang terakhir itu adalah keindahan itu unifying and transformative. Keindahan itu membuat kita tertransform. Jadi waktu kita melihat Yesus, ya, yang indah itu, kita rindu menjadi seperti Yesus. Nah, keindahan yang ditampilkan di dalam kitab Wahyu adalah keindahan dari jiwa. Jiwa yang terindah itu adalah hati Kristus sendiri. Ya. Di saat menikmati keindahan Kristus, di saat kita menikmati keindahan Kristus, jiwa kita mulai menjadi indah dan mirip Kristus di dalam roh. Nah, kita dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Kemuliaan atau keindahan Kristus itu menular, karena kemuliaan itu adalah kemuliaan kasih yang diperkuat oleh Roh Kudus. Ya. Nah, di sini kita lihat mengalami Kristus itu ditarik menjadi seperti Kristus. Ya, mengalami Kristus itu ditarik untuk menjadi seperti Kristus. Jadi ada beberapa jenjang keindahan. Ya, ada beberapa jenjang keindahan. Jadi kalau saudara melihat orang yang cantik, ya, atau orang yang indah tapi cantiknya biasa-biasa, ya,
Ya, itu kalau dalam bahasa Mandarin bilang piaoliang, ya, meili. Jadi kalau lihat itu, cantik. Ya. Tapi kalau melihat orang yang cantik sekali, yang cantik luar biasa, itu nggak biasa-biasa. Itu kalau dalam bahasa Mandarinnya itu tuomu, memuka. Jadi membuat kita terlihat itu seperti orang terhipnotis. Kok ada ya? Luar biasa. Kok ada orang yang cantik seperti ini? Kok ada orang yang indah seperti ini? Tapi ada degree yang paling indah lagi. Degree yang paling indah itu waktu saudara melihat sesuatu yang indah itu saudara seperti ditarik begitu. Ditarik dan kemudian saudara itu seperti ditarik untuk menjadi seperti dia. Nah, ini keindahan Tuhan Yesus. Waktu kita melihat di dalam Kristus ada kemuliaan Allah di dalam keindahan manusia. Ada keindahan manusia di dalam kealahannya dia. Itu kita tuh melihat bahwa Kristus ini adalah masa depan kita. Kita ditarik untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Bersatu dan meneladani Kristus. Memancarkan keindahan berarti menghidupi salib di dalam fungsi imamat, fungsi kenabian, dan fungsi kerajaan kita. Jadi menghidupi salib di dalam 3 hal. Nah, Calvin mengatakan, pekerjaan dari salib itu bisa dimengerti melalui 3 aspek ini. Imamat, kenabian, dan kerajaan. Jadi kita menjadi apa? Imam itu berarti kita mau menjadi pancaran kasih Allah lewat menjadi seorang imam. Pancaran firman Allah lewat menjadi seorang nabi. Pancaran kuasa Allah lewat menjadi seorang raja. Nah, tadi saya berkata, manusia yang sejati itu manusia yang memberikan ruang yang terbesar buat Allah. Mari kita memberikan ruang yang paling besar buat kasih Allah lewat fungsi imamat kita. Mari kita memberikan ruang kerja yang paling besar pada firman Allah lewat fungsi kenabian kita. Dan mari kita memberikan ruang yang terbesar untuk kuasa Allah melalui fungsi rajani kita. Nah, 3 jabatan tadi ini, raja, nabi, dan imam, itu buah dari persatuan antara Tuhan dan manusia. Lalu kesimpulannya, bagaimana? Yang terakhir ini, bagaimana menjadi imam yang krusiform? Meneladani Kristus menjadi imam yang krusiform, yang memikul salib. Mempersembahkan tubuh hidup yang lemah untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara berkata pada Tuhan, Tuhan, hidup saya lemah. Tubuh saya sakit-sakitan. Atau hidup saya mungkin tidak ideal, tapi aku mau mempersembahkan tubuhku kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, saya banyak penderitaan, saya banyak kesusahan. Hidup saya tidak ideal, banyak sekali hal yang memusingkan saya. Tapi saya persembahkan semua itu dipakai oleh Tuhan. Biar Tuhan bekerja lewat diri saya. Ini persembahan yang akan diterima oleh Allah. Ya. Mengalami hati Kristus. Lewat menjadi imam itu kita mengalami hati Kristus. Mengasihi Bapa dan sesama di dalam derita kita. Jadi waktu kita menderita, pikirkan orang yang menderita sama dengan kita. Waktu kita kena COVID misalnya, pikirkan mereka yang kena COVID, yang belum mengenal Tuhan. Berdoa untuk mereka. Itu menjadi imam. Di hadapan Allah, mewakili manusia. Ini pesan dari kayu salib. Salib itu menang karena salib itu ekspresi kasih Allah yang luar biasa. Waktu kita menjadi imam, kita menunjukkan kasih kepada Tuhan dan mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Waktu kita menjadi imam, kita menunjukkan kasih pada sesama dengan solider dengan mereka yang menderita. Nah, hidup derita kita itu akan melepaskan kasih dan kuasa Allah. Bagaimana menjadi raja yang krusiform? Mengalahkan penderitaan dan cobaan melalui taat dan kasih. Jadi menjadi raja di sini itu taat, ketekunan, hupomone. Ini kata ini sering keluar di dalam kitab Wahyu. Taat, tekun. Bagaimana kita bisa bertekun? Ya lewat tadi melakukan fungsi imamat kita, menyerahkan semuanya buat Tuhan dan berusaha mengerti orang yang menderita sama seperti kita. Memulai hidup kebangkitan itu adalah kasih dan ketaatan itu counter attack. Meng-attack lagi proses pembusukan daripada dosa dan maut. Meskipun sekarang saudara belum melihat, tapi kuasa kerajaan itu sudah bekerja di dalam diri kita masing-masing. Dan yang terakhir, bagaimana menjadi cruciform prophet, menjadi seorang nabi yang cruciform. Bersaksi lewat ketekunan itu. Jadi lewat ketekunan itu saudara menjadi saksi bagi orang lain.
Dan lewat saudara menggumuli firman Tuhan di dalam penderitaan, itu saudara bisa mengabarkan Injil dengan lebih baik. Ya, saudara bisa memberikan kesaksian yang menguatkan orang lain. Menang atas penderitaan ini supaya apa? Supaya kemenanganmu itu menjadi kesaksian yang membangun orang lain. Setia di dalam segala keadaan. Jadi seperti ini saya katakan, bersaksi lewat integrasi firman dan pergumulan. Nah, jadi misi daripada hidup Kristen itu bersatu dengan Kristus. Ya, kita bersatu dengan Kristus melalui menjadi 3 fungsi tersebut. Menjadi nabi, imam, raja, itu melepaskan kuasa Allah di zaman akhir. Nah, ini kata yang terakhir ini saya mau kutip kata dari seorang pelukis Prancis yang bernama Renoir, ya. Pierre Auguste Renoir. Jadi Renoir waktu dia tua, ya, dia masih terus melukis, walaupun dia itu punggungnya sakit sekali. Jadi waktu melukis itu dia duduk, ya, dia punggungnya sakit melukis terus. Lalu orang tanya, kenapa sih kamu melukis padahal punggungmu sudah sakit? Dia bilang perkataan yang terkenal, pain is temporary, but beauty is forever. Nanti kita akan dirubah menjadi seperti Kristus. Nah, sampai di sini sharing saya. Ya. Setelah itu saya serahkan kepada panitia untuk tanya jawab atau. Iya, baik. Terima kasih Pak Leonard atas materi yang telah disampaikan. Ya, ini saya sudah melihat beberapa pertanyaan. Mungkin saya akan mulai dari sini, Pak. Ya. Sebentar. Ya, dari sini. Kenapa salib dikatakan sebagai misteri, Pak? Ini cukup banyak ada yang bertanya seperti ini. Ya, silakan. Ya, salib itu menjadi misteri. Mengapa? Karena itu tidak sesuai dengan pemikiran manusia. Jadi manusia tidak mengerti kenapa Allah bekerja melalui kematian. Begitu. Jadi salib itu merupakan sesuatu yang ditakuti oleh manusia, sesuatu yang mengerikan. Jadi ini jawaban yang paling baik mungkin yang diberikan oleh Martin Luther. Ya. Jadi Luther mengatakan teologia salib, ya, teologia krusis. Itu artinya apa? Bahwa Allah ditemukan lewat tempat yang kelihatannya nggak ada Allah. Dia bilang. Hidup, ya, justru hidup yang sejati ditemukan lewat kematian. Dia bilang seperti itu. Berkat diperoleh lewat sesuatu yang terkutuk. Terang bersinar di dalam kegelapan. Jadi ini misteri. Ini kita tidak bisa mengerti bahwa Allah itu bekerja lewat cara seperti ini. Jadi sehingga pemikiran kita itu selalu setiap kita menjadi orang Kristen, ya semuanya mesti oke, ya, semuanya mesti lancar. Tapi justru pekerjaan Tuhan itu logikanya berbeda dengan kita. Nah, itu inti misteri dari salib itu di sana. Oke Pak, thank you atas jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya ini Pak agak cukup panjang, saya akan bacakan. Jadi penanya ini berkata bahwa setuju Pak Leo bahwa manusia adalah makhluk indrawi juga. Penelitian terbaru dari sains bahwa manusia sangat kuat dipengaruhi dengan visual. Namun kenyataannya dunia lebih tanggap pedagogi dibanding gereja. Dunia lebih mampu mengcapture imajinasi lewat iklan-iklan di TV dan medsos, sementara gereja terus-menerus hanya menekankan doktrin-doktrin. Saya bukan bermaksud menyatakan bahwa doktrin tidak penting, hanya imajinasi lebih kuat mempengaruhi. Pertanyaannya, bagaimana gereja harus membangkitkan imajinasi yang baik? Lalu ini ada beberapa pertanyaan yang mirip, ya Pak. Jadi mungkin tentang bagaimana gereja itu bisa membiasakan gitu, membangun imajinasi ini di dalam hidup jemaat misalnya. Ya. Jadi begini, memang imajinasi sesuatu yang penting ya. Jadi memang kita perlu. Jadi dampak teknologi ini menurut saya ada berkat dan ada kutubnya. Jadi ada plus dan minusnya. Jadi plusnya itu mungkin kita bisa lebih kreatif di dalam kita merancang atau mendesain. Tetapi minusnya itu adalah orang zaman sekarang jadi lebih tidak suka membaca buku, lebih tidak suka berpikir. Ya, ini juga harus dipertimbangkan begitu ya. Jadi kita tidak bisa mengadjust 100% dengan tren dari zaman ini begitu. Perlu ada keseimbangan. Tetapi lebih dari itu saya melihat tidak ada suatu konflik begitu ya antara doktrin dan pengalaman rohani yang imajinatif. Justru kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes tadi, ya, kalau kita lihat itu apa yang tersirat itu adalah suatu doktrin yang sangat baik, high Christology, ya. Suatu kristologi yang sangat baik sekali yang menunjukkan kepada kita misalnya fungsi imamat dan rajani dari Kristus, kealahan dan kemanusiaan Kristus.
justru imajinasi iman kita itu tidak akan teratur tanpa kita itu memiliki doktrin yang sehat. Gitu. Nah, doktrin yang sehat. Jadi doktrin itu ibaratnya kerangkanya yang kita tidak bisa tidak ada. Nah, begitu. Jadi ibaratnya kalau saudara mau menikmati seni atau menikmati suatu lukisan tertentu, tanpa saudara mau mendengar musik ya, memang bisa didengar begitu, tapi tanpa suatu dasar teori yang cukup baik, itu kita sebetulnya tidak bisa menikmati dengan baik sebetulnya ya, tidak bisa menikmati dengan sungguh-sungguh. Jadi saya rasa itu tidak perlu tidak dipertentangkan begitu. Justru doktrin itu merupakan sesuatu yang membuat kita itu mengerti gitu, mengerti cara pekerjaan Tuhan. Ibaratnya kalau kita mau melukiskan sesuatu itu kita perlu teknik-teknik dasarnya. Nah ini doktrin bisa dianggap seperti itu, walaupun bukan cuma itu ya, tapi isinya itu sendiri itu merupakan kebenaran dari Tuhan. Jadi dalam Alkitab itu justru gaya bahasa yang naratif itu justru memiliki muatan doktrinal yang sangat baik. Ya itu yang bisa saya jawab. Iya Pak, ini jadi ada berkaitan juga tentang imajinasi ini Pak. Mungkin banyak yang bertanya tuh jadinya kalau di gereja sendiri bagaimana ini Pak untuk maksudnya bagaimana starting point-nya gitu untuk memberikan kayak kan sebenarnya kalau kita lihat imajinasi ini kan agak abstrak gitu Pak. Maksudnya bagaimana untuk memberikan kepada jemaat memulai mungkin membiasakan berimajinasinya itu kalau boleh saya tangkap gitu Pak. Lalu tadi ada yang sempat membahas juga tentang maksudnya ya imajinasi iman itu bagaimana gitu Pak di dalam kehidupan kita gitu. Ya, jadi imajinasi ini pengertiannya besar sekali ya. Pengertiannya luas. Jadi imajinasi yang paling dasar ya, daya imajinatif itu pengertiannya luas sekali ya. Kalau kita lihat dalam filsafatnya, di dalam filsafat imajinasi itu bukan berarti bahwa kita itu berkhayal gitu ya. Itu agak berbeda gitu ya. Jadi imajinatif itu kemampuan untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak nyata di dalam momen kita sekarang. Jadi sesuatu yang melampaui batas keadaan sekarang gitu. Ya, melampaui batas keadaan sekarang. Jadi sesuatu yang membuat kita itu merasa hidup. Sesuatu yang membuat kita merasa hidup dan melampaui batas keadaan sekarang. Nah, oleh karena itu imajinasi itu tidak hanya melalui hal-hal yang secara visual, ya, tapi juga melalui perasaan, melalui merasakan, ya, juga melalui mungkin hal-hal yang bersifat pendengaran. Jadi penglihatan, pendengaran, merasa. Nah, ada beberapa saran yang cukup baik yang saya pikir bisa dimanfaatkan terutama untuk mereka yang sudah menjadi hamba Tuhan atau menjadi seminarian. Jadi Cornelius Plantinga, ya, dia seorang pengkhotbah yang baik sekali. Ya, dia pernah mengutip C.S. Lewis. Dia bilang untuk berkhotbah dengan baik itu kita memiliki daya imajinatif yang baik. Nah, daya imajinatif yang baik itu bisa terperoleh kalau kita belajar untuk membaca karya-karya sastra yang baik. Dari orang-orang seperti Dostoevsky misalnya, Tolstoy, ya, Flannery O'Connor, ya, penulis-penulis Kristen yang sangat baik ini, mereka membuat kita itu bisa merasakan orang kalau berdosa itu gimana sih rasanya, misalnya, atau orang kalau dianiaya itu pergumulan imannya bagaimana sih. Jadi kita bisa merasakan sehingga waktu kita khotbah itu kita hidup gitu. Nah ini contohnya salah satunya ya. Jadi kadangkala ada perlunya di gereja itu kita waktu membina anak-anak muda itu kita engage dari imagination by memberikan kepada mereka karya-karya sastra yang baik. Misalnya ini ada hubungannya di dalam soal penderitaan. Salah satu buku yang mungkin yang paling baik yang pernah ditulis oleh manusia dalam hal ini, ya memang kitab Ayub gitu ya. Selain kitab Ayub itu adalah Brothers Karamazov, karangan dari Dostoevsky misalnya. Ya ini perlu. Atau misalnya kita bisa melihat melalui media film, ya film. Jadi saya pernah melihat satu film yang pengaruhnya itu besar sekali, ya. Besar sekali waktu saya bertanya dengan waktu itu dosen saya Pak Tong, ya. Pak Tong juga bilang, waduh dia terpengaruh sekali dengan film ini, sampai musiknya juga. Kemudian saya coba lihat musik sampai 2-3 kali. Itu bagus sekali. Itu film itu namanya The Mission, tahun 1986. Ya. Mengenai beberapa misionaris Jesuit yang ke Latin Amerika. Jadi itu membuat orang itu jadi melihat secara konkret ini loh. Menjadi seperti Kristus itu seperti ini loh.
Itu jadi imajinasi yang di sini itu lewat sastra, lewat film, lewat apa itu kita bisa lewat musik juga ya. Kita tuh bisa diajak itu ibaratnya nih ya, kalau pengertian kita tuh dulu mungkin pengertian yang masih 2 dimensi, ini sekarang tiba-tiba menjadi 3 dimensi. Oh, seperti ini, bro. Artinya itu seperti ini. Ya. Menjadi seperti Kristus seperti ini. Jadi membuat orang itu bisa mengerti lebih konkret. Nah, begitu. Jadi melalui media sastra, musik ya, atau film, ya, hal-hal seperti itu juga penting, saya pikir ya. Oke. Ya, oke Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nih Pak, bagaimana mengcapture beauty dalam kondisi yang ugly gitu ya? Apakah solusinya hanya imajinatif saja? Mengapa tidak merangkul ugliness itu sebagai kerapuhan manusia? Saya nggak terlalu mendengar. Sorry, bisa diulangi? Iya Pak. Jadi bagaimana mengcapture beauty dalam kondisi yang ugly? Apakah solusinya hanya imajinatif saja? Mengapa tidak merangkul ugliness kita sebagai kerapuhan manusia? Ya, jadi tadi kan Bapak berbicara tentang keindahan gitu ya Pak. Ya, Ada ya, yang ya. bertanya tidak merangkul. Ya, ini pertanyaan yang baik ya. Jadi begini, kalau saudara lihat tadi eksposisi saya itu dari imajinatif yang kita jadi imajinasi ini pun berdasarkan dari kita mengeksegese dulu. Jadi apa yang ada dalam kitab Wahyu. Tapi kalau saudara lihat movementnya itu dari imajinatif itu kita masuk ke dalam doktrin sebetulnya. Ya. Jadi kita masuk ke dalam doktrin. Jadi yang bisa membuat kita itu bertahan itu sebetulnya doktrin, pengajaran daripada iman Kristus itu sendiri, daripada iman Kristus itu sendiri. Nah, beauty itu ada 2 macam. Ya, beauty itu ada 2 macam. Jadi beauty yang pertama itu yang mungkin kita menganggap itu sebagai sesuatu yang pure, ya, sebagai sesuatu yang pure. Jadi seperti apa namanya, sinar, muka yang bersinar, yang sangat beautiful sekali. Tapi menariknya ada segi-segi yang kelihatannya buruk, yang ugly, itu tapi sebetulnya beautiful. Dan ini yang saya tekankan sebetulnya di dalam karakteristik beauty yang kedua. Harmonisasi dari keadaan yang kelihatannya itu bertentangan. Begitu. Jadi Kristus itu mulia, tapi Kristus juga disalib di kayu salib. Ini kelihatannya ugly. Ya, ugly. Agustinus, waktu dia menjelaskan kitab Yesaya pasal 53, Agustinus bilang, dan rupanya pun, ya, di dalam kitab Yesaya itu, dan rupanya pun itu kita tidak memperhitungkan. Berarti dia dianggap jelek. Kristus dianggap jelek. Tapi Agustinus bilang seperti ini, menurut mata manusia, dia itu jelek. Karena dia penuh luka. Tetapi lewat mata iman dan lewat mata kasih, kita melihat the beauty of God. Jadi Agustinus bilang, Christ is beautiful in his manger, also on his cross. Ya. Jadi Tuhan itu beauty di dalam segala keadaan ini. Jadi intinya sebetulnya, inti dari pesan daripada Alkitab, ya termasuk dari apa yang dikatakan Agustinus itu, keindahan itu tidak bisa dilepaskan dari kasih. Jadi begitu ada kasih, ya, hal yang kelihatannya jelek pun itu ditebus oleh kasih dan diberikan keindahan. Ya. Orang tua kita yang kerja buat kita sampai setengah mati. Bagi orang lain, orang tua kita kok tidak menarik ya, pakaiannya lusuh-lusuh ya, misalnya ya mungkin badannya bongkok-bongkok itu karena terlalu sering bekerja. Ya bukan jadi kalau ya nggak mungkin lah orang tua kita jadi Miss Amerika atau apa namanya, nggak mungkin. Tapi bagi kita beautiful ya, karena ada kasih. Nah itu kasih Allah. Kasih Allah itu membuat sesuatu menjadi indah. Tanpa kasih, sesuatu yang beautiful pun akhirnya menjadi jelek. Oleh karena itu merangkul ugliness kita. Merangkul ugliness kita itu tidak bisa dilepaskan dari merangkulnya di dalam Kristus. Kalau ugly itu dibiarkan ugly, ya tambah ugly nanti. Tapi kalau keaglian itu kita masukkan ya sebagai sesuatu yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Sebagai kesempatan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, maka kejelekan tadi itu menjadi beautiful. Karena ada kasih.
Iya Pak, terima kasih Pak. Lalu ada beberapa pertanyaan lagi. Saya akan bacakan yang ini cukup panjang. Mungkin saya copy paste Pak biar Bapak. Ya, jadi ini Pak. Berbicara mengenai salib, tentu tidak lepas kaitannya dengan belas kasihan dan penyataan diri Allah kepada manusia, bahwa ia sungguh dekat dengan manusia dan rela menderita bagi mereka. Apakah tidak salah bila dikatakan Allah yang Maha Kuasa membuat dirinya lemah untuk menekankan ia juga bisa menderita sama seperti manusia? Sebagai contoh, Paul Tillich menekankan bahwa kekuatan dan kemahakuasaan Allah terletak pada realita di mana Allah membuat dirinya lemah, salah satunya melalui peristiwa salib. Sehingga ia juga berproses dan berjalan bersama dengan manusia, dan Allah menjadi Allah yang tidak jauh dari surga sana. Bahkan Tillich juga berkata bahwa Allah itu sendiri turut berdoa bersama dengan manusia untuk menghadapi situasi yang sulit dan jahat di dunia ini. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap ide ini? Ya, jadi perkataan Tillich yang terakhir itu bahwa Allah juga berdoa bersama manusia itu sesuatu yang kita bisa terima. Ya, jadi Kristus sendiri sebagai seorang imam dia berdoa, dia mendoakan gerejanya. Ini termasuk fungsi imamat Kristus. Jadi apakah, nah secara ortodoks ya, apakah Allah itu turut menderita bersama dengan manusia? Jadi apakah Allah juga mati di dalam diri Kristus? Apakah Allah menderita bersama manusia? Ini jawabannya menarik, yes and no. Jadi yes, mengapa? Ini karena kalau ini kan banyak mahasiswa saat ini nanti kalau belajar kristologi sama Pak Christian kan ada, kalau di kristologi kan ada namanya communicatio idiomatum. Jadi ada pertukaran atribut. Sehingga apa yang mempengaruhi manusia itu bisa diatributkan kepada Allahnya. Jadi sebetulnya kita bisa bilang bahwa Allah dilahirkan oleh perawan Maria. Bahkan kita bisa bilang seperti itu. Walaupun sebetulnya manusia yang dilahirkan. Tapi kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena kemanusiaan dan kealahan Kristus itu dipersatukan di dalam pribadi Logos. Ya, di dalam pribadi oknum yang kedua daripada Allah Tritunggal. Sehingga Allah melalui pribadi kedua merasakan apa yang dirasakan oleh kemanusiaan dari Kristus tersebut. Ya. Nah, dan kita bahkan bisa bilang sebagai orang Kristen bahwa Allah turut bersimpati di dalam penderitaan kita, Allah turut berbelas kasihan. Tetapi juga tidak dalam arti apa? Tidak dalam arti bahwa kita tidak boleh menyampurkan atribut Allah dengan manusia. Jadi Allah tidak bisa mati. Yang mati di dalam kayu salib itu adalah kemanusiaan Kristus. Ya, Allah tidak mungkin mati. Ya. Nah, apakah Allah menderita? Nah, ini merupakan suatu pertanyaan yang besar sekali yang kita tidak ada waktu untuk menjawab. Tapi kalau saudara bilang Allah menderita sama seperti manusia menderita, ya, bahwa kalau manusia dijelekkan dia langsung sedih, terus Allah seperti itu, ya enggak menurut saya. Enggak. Jadi Allah tidak bisa menderita seperti manusia menderita. Ya. Dan jadi kita tidak dalam hal menekankan solidaritas Allah dengan manusia, itu secara teologis kita bisa bilang bahwa Allah turut menderita lewat apa? Lewat pribadi Logos yang menyatukan kemanusiaan dan keilahian Allah. Tetapi ini tidak boleh mengakibatkan penyampuran atribut daripada manusia dan Allah. Jadi Allah tidak bertubuh, jadi Allah nggak mungkin disakiti, gitu ya. Jadi Allah juga nggak mungkin mati seperti itu. Tapi kita bisa bilang bahwa Allah solider dengan manusia itu tidak apa-apa. Nah, ini menyangkut juga masalah divine impassibility atau passibility. Ya, apakah Allah itu memiliki perasaan dan sanggup di merasakan penderitaan dari manusia. Jadi ada dua kubu di dalam teologi, divine impassible. Tuhan itu sama sekali tidak bisa merasakan hal ini. Divine passible. Jadi Allah itu merasakan semua yang dirasakan manusia. Belakangan ada satu studi yang dikarang oleh John Peckham, Divine Attributes. Nah, dia mengatakan mungkin sesuatu yang mirip, yang sesuai dengan Alkitab itu ada di tengah-tengah. Dia bilang seperti itu. Ada di tengah-tengah. Jadi moderate passibility. Nah, untuk pertanyaan ini bagaimana menjawabnya nanti saya serahkan kepada Pak Christian saja. Ya, oke. Yang lainnya. Iya baik, terima kasih Pak. Kita masih ada beberapa menit, jadi saya ada beberapa pertanyaan lagi Pak yang ini cukup menarik.
berbicara tentang imajinasi iman, saya pikir gereja Calvinis kalah dengan gereja Ortodoks yang memiliki banyak ikon. Perlukah kembali memakai ikon-ikon tersebut gitu Pak? Jadi ada yang mengaitkannya juga tentang estetik dengan estetika keindahan gitu Pak, tentang ikon-ikon ini dalam gereja reform gereja Calvinis. Iya, jadi ya saya pikir perlu ada semacam kejelasan atau pembatasan. Nah, saya sendiri merasa bahwa media seni mendidik, ya. Jadi media seni seperti lukisan itu mendidik. Nah, kalau kita lihat di dalam teologi orang Ortodoks ya, yang disebut sebagai ikon, ya, icon itu berarti sebetulnya itu suatu lukisan, ya, suatu lukisan itu waktu dilukis ya, oleh orang-orang itu mereka memiliki teknik tertentu. Jadi melukisnya itu nggak bisa sembarangan. Ya. Kalau kita saudara lihat itu Andrei Rublev, misalnya dia melukis Trinitas itu ya istilahnya seperti itu, sehingga ikon itu menjadi jendela yang mempersatukan dua macam realita, yang membuat kita dalam dunia ini melihat sesuatu di balik lukisan tersebut. Saya pikir itu sesuatu yang saya pikir oke. Ya. Saya pikir lukisan itu menjadi suatu jendela. Ya. Itu saya pikir suatu hal yang merupakan menjadi fungsi dari banyak barang-barang kesenian. Kalau saudara lihat di perpustakaan saat itu waktu masuk ke perpustakaan itu kan ada ukiran kayu Yesus ditangkap, ya, ukiran kayu Yesus ditangkap. Itu sebetulnya itu ukiran itu judulnya itu I'm ready to follow your will. This is me. I come to do your will. Ya, waktu saudara melihat bahwa title daripada ukiran itu seperti itu kan jadi kita itu merasa waduh tergerak. Ada kenyataan rohani yang dilemparkan melalui itu, melalui kesenian itu. Saya pikir itu oke. Itu salah satu hal yang mendidik. Itu sama sebenarnya fungsinya sama seperti waktu kita melihat film Yesus misalnya, sama. Ya, cuman yang kita perlu berhati-hati adalah berdoa terhadap lukisan tersebut. Nah, itu yang saya pikir tidak dianjurkan. Ya. Jadi seperti orang-orang Ortodoks misalnya mereka berdoa di hadapan lukisan tersebut, gitu ya. Nah, ini mungkin akan mendatangkan suatu kerancuan teologis nanti. Jadi saya pikir lukisan itu hanya sebagai lukisan yang memiliki fungsi pedagogis, ya, seperti itu, yang memiliki fungsi spiritual, ya, lewat seni. Ya, terima kasih Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya ini tentang Kitab Wahyu, Pak. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan, saya gabung aja. Yang pertama, apakah Kitab Wahyu ini hanyalah pengalaman imajinatif Yohanes? Dan lalu yang kedua, apakah gambaran Kristus di dalam Kitab Wahyu ini hanya simbolis saja? Ya, ini pertanyaan yang sulit dijawab ya. Jadi ya saya sendiri juga nggak tahu waktu itu bagaimana itu keadaannya. Nanti kita mungkin di sorga bisa tanya sama Yohanes. Tapi di dalam Kitab Wahyu itu ya memang hal yang dilihat oleh Yohanes itu banyak merupakan suatu hal yang simbolis. Walaupun ada beberapa kunci yang kita bisa lihat merupakan sesuatu hal yang cukup literal juga, gitu ya. Jadi ada fungsi-fungsi literal, ada fungsi-fungsi simbolis juga. Misalnya kalau kita lihat nanti kita melihat Tuhan Yesus mulutnya ada pedang yang keluar, itu kelihatannya kok kurang indah ya. Kalau nanti kita lihat mulutnya Tuhan Yesus keluar pedangnya itu kok kelihatannya enggak beautiful. Kalau sampai seperti itu begitu ya. Lalu itu saya pikir itu ada unsur simbolis di situ. Jadi mungkin Yohanes melihat secara langsung, tapi apa yang diperlihatkan itu memang disengaja oleh Tuhan dibuat untuk memancarkan hal yang simbolis. Ya. Jadi ada seorang filsuf Kristen yang namanya William Austin. Ya. Dia mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman mistik, pengalaman-pengalaman seperti yang dialami oleh Yohanes ini, itu adalah pengalaman-pengalaman yang kita bisa sebut sebagai pengalaman yang literal. Berarti dia betul-betul melihat. Dia betul-betul melihat seperti dia itu melihat pohon di luar, dia melihat manusia yang lain. Betul-betul seperti dia itu memiliki suatu indera yang baru, semacam itu. Nah, jadi satu sisi dia pengalamannya literal, tapi di sisi lain, isi dari pengalaman itu memang didesain oleh Tuhan itu untuk menyampaikan ide, menyampaikan simbol. Angka-angka 7, 6, atau 3, semua itu merupakan makna simbolis walaupun dilihat secara literal. Kurang lebih seperti itu.
Iya, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Bisa sebagai take away gitu ya, Pak, buat Bapak Ibu Saudara di sini. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita tetap hidup menghargai anugerah Tuhan dalam dunia yang terus-menerus menawarkan keindahan yang semu? Iya, nah itu justru ya ini pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab ya. Jadi saya pikir kita perlu untuk attune ourselves. Ya. Attune ourselves itu berarti apa ya? Menyesuaikan diri kita itu dengan keindahan yang sejati. Ya, begitu. Jadi apa namanya? Keindahan yang sejati, kemuliaan Allah. Jadi kata kemuliaan di dalam Alkitab ini, doksa, itu memiliki fungsi estetika sebetulnya. Kemuliaan Tuhan itu indah sekali. Nah, ini yang ditekankan oleh orang-orang seperti Jonathan Edwards ya. Ya, ini John Piper juga punya buku yang judulnya seperti itu, Savoring Christ. Ya. Kita betul-betul itu mau menikmati Kristus, mengalami keindahan Kristus. Nah, ini saya pikir itu apa yang perlu kita lakukan? Ya, ada beberapa saran yang praktis yang saya pikir bisa dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah ya kita perlu memakai apa namanya kesempatan ini dalam kita menderita, dalam kita susah ini untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan Yesus. Jadi kita itu perlu fokus kita tuh lebih kepada Tuhan Yesus begitu. Dan untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, jadi ada kemauan untuk seperti itu. Gitu. Jadi kita mesti pertama kali itu membenarkan tujuan hidup kita. Misi kita itu apa? Misi saudara dan saya, misi visi saudara dan saya itu bukan menjadi hamba Tuhan yang berhasil. Bukan menjadi orang Kristen yang sukses atau yang sehat atau yang seperti itu. No. Visi dan misi kita yang paling utama itu menjadi seperti Kristus. Nah, itu yang kita mesti ingatkan diri kita. Tujuan yang tepat. Dan setelah itu yang kedua, selain tujuan yang tepat adalah kita melakukan itu lewat apa? Kita melakukan itu lewat kita betul-betul merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, tuh. Tapi merenungkan firman Tuhan itu dengan cara apa? Dengan cara kita belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Ya, kita mengikuti event-event seperti Protumia atau kita ke sekolah teologi untuk belajar itu merupakan cara di mana kita memperdalam pengenalan kita akan keindahan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saya pikir itu penting sekali. Ya, penting sekali itu kita memiliki di dalam pendidikan kita, entah di seminari atau di gereja, itu penting sekali kita menekankan pendidikan pola pedagogi yang membuat kita itu lebih peka terhadap keindahan rohani. Itu penting. Melalui musik yang baik, ya, melalui musik yang baik, melalui apa namanya sarana media yang baik, film yang baik, buku yang baik, itu penting. Ya, penting. Saya melihat bahwa banyak teolog yang berhasil, terutama banyak teolog yang memiliki pemikiran yang dalam hal ini itu adalah mereka yang sebetulnya ditempa oleh seni. Mereka yang menikmati karya sastra yang baik. Ya. Orang-orang seperti Barth misalnya, ya, walaupun saya tidak terlalu setuju dengan teologi dia, tapi kadang-kadang dia bisa mengatakan sesuatu yang dalam, insightful. Ya, orang-orang seperti Barth, ya, seperti teolog-teolog ini, ya, itu mereka yang mendengarkan musik, mereka yang membaca buku sastra, ya. Mereka yang melihat film dan membuat mereka itu lebih dalam, gitu, merenungkan hal-hal ini. Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak untuk materi dan diskusi yang sudah dilakukan. Ya, saya pribadi sangat terberkati. Pastinya Bapak Ibu Saudara di sini juga dapat banyak berkat dan bisa belajar sesuatu juga. Iya, Bapak Ibu Saudara. Sedikit ya, saya jawab sedikit aja. Saya pikir orang ortodoks tidak sedang menyembah patung atau gambar ikon, itu ya betul tidak. Cuman maksud saya bukan karena kita menyembahnya, tapi ini akan menghasilkan kerancuan teologis. Jadi ada isu-isu yang mendatangkan kesalahpahaman dan hal-hal yang lain begitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara, terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya lihat beberapa pertanyaan ini bisa dijawab di sesi-sesi selanjutnya gitu ya, karena berkaitan dengan materi pleno selanjutnya. Ya, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Leo, juga kepada Bapak Ibu Saudara, dan saya ada beberapa pengumuman.